Kisah berikut ini datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in. Tokoh tersebut bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah ini adalah menetap beberapa hari di Mekah setelah melaksanakan haji maupun umroh. Suatu ketika, dalam lawatannya ke Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda paceklik, yaitu suatu kondisi di mana hujan tak kunjung turun dan memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, para pemuka agama dan masyarakat di kota Mekah berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ibnu Al-Mubarak pun turut serta dalam melaksanakan sholat tersebut. Namun setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Masih sama seperti sebelum sholat, yaitu kering kerontang. Hingga malam tiba, kondisi langit tidak juga berubah. Keesokan harinya, penduduk Mekah kembali melaksanakan sholat istisqa. Namun seperti hari kemarin, hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda pertanda hujan akan turun. Bahkan hingga sholat istisqa yang ketiga dilaksanakan, hujan masih belum turun. Timbul niat dari Ibnu Al-Mubarak untuk melaksanakan sholat minta hujan secara sendiri atau secara mandiri di tempat yang sunyi. Hal ini dimaksudkannya agar dapat berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tujuan beliau adalah sebuah goa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan mengabulkan doa beliau, katanya dalam hati. Dengan perlahan beliau berjalan meninggalkan orang-orang yang masih berdoa di lapangan tersebut. Beliau menuju sebuah perbukitan yang berlokasi di sekitar Mekah, dan beliau menemukan terdapat sebuah gua kecil yang kira-kira hanya bisa cukup untuk dimasuki oleh satu orang dewasa dengan cara menyamping. Setelah beliau memastikan gua tersebut bisa digunakan untuk sholat, ia lalu memutuskan untuk masuk dan melaksanakan sholat istisqa. Namun baru saja ia masuk, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang memiliki kulit yang berwarna hitam atau gelap. Dari pakaian dan penampilannya, pemuda ini tampak seperti seorang budak. Meski mengetahui ada orang lain di dalam gua tersebut, budak tersebut atau orang yang baru datang tersebut tidak sekalipun menyapa atau mengucapkan salam kepada Ibnu Al-Mubarak. Dia langsung menunaikan sholat 2 rakaat. Lalu setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah, yaitu bersujud dan memanjatkan doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari, tapi Engkau belum juga berkenan menurunkan hujan. Demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga Engkau menurunkan hujan kepada kami. Beberapa saat setelah itu, awan hitam pun menggulung dan hujan deras pun turun. Setelah hujan deras turun, lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar dari gua. Lelaki tersebut berjalan menembus hujan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan kata-kata kepada Abdullah, kepada Ibnu Mubarak. Melihat hal itu, Ibnu Al-Mubarak pun menjadi tertegun. Lantas beliau segera mengikuti pemuda tersebut hingga sampai kepada suatu perkampungan. Lalu beliau terus mengikutinya hingga pemuda tersebut masuk ke dalam rumah yang cukup bagus. Ibnu Al-Mubarak menunggu di depan rumah.
sampai seseorang keluar dari rumah tersebut. Ia bertanya, "Rumah siapakah ini?" Orang itu menjawab, "Ini rumah Tuan Fulan bin Fulan." Ibnu Al-Mubarak pun berkata, "Bisakah saya membeli budak yang tadi?" Pemilik rumah mengizinkan, dan beberapa budak pun dipanggil untuk diperlihatkan kepada Ibnu Al-Mubarak. Namun Ibnu Al-Mubarak tidak mendapati budak yang ia lihat di goa tadi pada saat pemilik rumah memanggil para budak-budaknya. Dengan rasa penasaran, Ibnu Al-Mubarak pun menanyakan kepada pemilik rumah perihal budak yang ia lihat di gua tadi. Pemilik rumah awalnya ragu dan berkata, "Budak itu sangat pemalas. Tuan tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa darinya." Namun Ibnu Al-Mubarak tetap bersikeras hati. Beliau berkata, "Aku ridho dengan orang ini. Berapa engkau menjualnya?" Sang pemilik pun berkata, "Aku dulu membelinya seharga 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar." Akhirnya beliau membeli budak tersebut seharga 10 dinar dan beliau bawa ke rumah beliau. Ketika dalam perjalanan pulang, budak itu tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau memilih aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnu Al-Mubarak pun berkata, "Bukan begitu, justru aku yang akan melayanimu." Ibnu Al-Mubarak sangat terkejut karena budak itu mengetahui namanya. Meski ia belum pernah memperkenalkan diri, tapi budak itu mengetahui namanya. Beliau bertanya kepada budak yang berkulit hitam tersebut, "Siapa namamu?" Budak itu pun berkata, "Sungguhnya para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Setelah tiba di tempat tinggalnya, sang budak pun ingin sholat. Ibnu Al-Mubarak langsung mempersiapkan air dan kamar untuk budak tersebut. Di dalam kamar, budak itu menunaikan sholat sebanyak 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak pun menguping dan mendengar budak itu dari mulai sholat hingga berdoa. Lalu Ibnu Al-Mubarak mendengar doa beliau, "Wahai Tuhan, rahasia-rahasia telah terbuka. Aku tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasiaku diketahui." Setelah itu Ibnu Al-Mubarak tidak mendengar lagi suara-suara dari kamar tersebut, baik itu suara doa dari mulut ataupun suara-suara gerakan. Tak lama kemudian Ibnu Al-Mubarak pun masuk. Ternyata budak tersebut telah meninggal dunia. Ibnu Al-Mubarak memandikan jenazahnya dengan penuh hormat dan memakamkannya dengan baik. Meskipun hanya sedikit orang yang membantu pemakaman, Ibnu Al-Mubarak merasa terhormat karena bisa mengurus jenazah seorang kekasih Allah. Kisah yang hampir sama juga terjadi pada saat Ibnu Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang doanya selalu terkabul. Diceritakan bahwa ketika Sa'ad diamanai sebagai pemimpin wilayah Kufah, ada seorang yang memfitnahnya. Mendengar fitnah itu, Sa'ad berdoa kepada Allah agar orang tersebut diberi umur panjang, miskin, dan menghadapi cobaan. Doa itu ternyata terkabul. Orang yang berfitnah Sa'ad akhirnya hidup dalam kesusahan hingga akhir hayatnya. Kisah-kisah ini mengajarkan bahwa doa orang yang dekat dengan Allah selalu dikabulkan. Selain itu, kita juga diingatkan akan pentingnya menjaga kehalalan makanan dan harta agar doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.